Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsummas salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kami bisa menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dengan lancar. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Elmi Anita Widiati, nomor induk mahasiswa 21340245. Mahasiswa semester 5 program RPL, program studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dengan dosen pengampu Ibu Ida Yeni Rahmawati, SPD MPD. Pada tugas kali ini, kita akan membahas tentang analisis bacaan berdasarkan ejaan, tanda baca, dan kata baku. Sumber bacaan kami peroleh dari download internet sebuah artikel yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia yang harus dilestarikan oleh generasi muda. Artikel ini ditulis oleh Ernisa Fariha. Dalam artikel tersebut kami temukan beberapa kesalahan, diantaranya satu, terdapat tulisan lingua franca, kemudian di sana dituliskan dalam bentuk tegak atau huruf tegak. Kalimat perubahannya karena lingua franca itu berdasarkan PUEB untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing menggunakan huruf miring. Untuk itu seharusnya kalimat lingua franca ditulis menggunakan huruf miring. Selanjutnya kami temukan teks bacaan, sayangnya, anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya. Pada halaman tersebut yang kami tandai, perubahannya adalah sayangnya, anggota Bumi Putra B-nya besar, P-nya besar. Kenapa B-nya besar, P-nya besar? Karena berdasarkan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Di halaman selanjutnya yang sudah kami tandai seperti di gambar sebelah kanan, ada kalimat bagi orang Indonesia, hal itu merupakan keuntungan besar terutama bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Kalimat perubahannya, bagi orang Indonesia, hal itu merupakan keuntungan besar terutama bagi para pemimpin pergerakan kemerdekaan. Penjelasannya, penempatan tanda koma kurang tepat, tidak sesuai dengan penggalan kata. Pada halaman selanjutnya yang sudah kami tandai pula, terdapat kalimat nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang, sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetapi kepribadian yang sopan santun, tidak sombong atau tinggi hati. Berdasarkan PUEB, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Di dalam teks bacaan tersebut kami temukan setelah tanda yang itu sedangkan kalimat seterusnya merupakan kalimat perincian atau penjelasan. Jadi perubahannya setelah tanda yang, tanda baca itu digantikan dengan titik 2.
Halaman selanjutnya, di sana terdapat kalimat bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1 dalam kurung lambang kebangsaan nasional, 2 dalam kurung lambang identitas nasional, dan seterusnya. Penjelasannya, berdasarkan PUEB, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Karena penjelasan 1 dalam kurung lambang kebangsaan nasional itu merupakan klausa, untuk itu setelah kata nasional itu seharusnya titik koma, bukan koma. Begitu perubahannya, setelah kata nasional itu diganti dengan tanda baca titik koma. Masih dalam halaman yang sama terdapat kalimat bahasa Melayu. Di sana tertuliskan huruf B-nya kecil, M-nya kecil. Berdasarkan PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Karena kalimat ini termasuk dalam nama bahasa, untuk itu Melayu, kata Melayu seharusnya M-nya besar. Masih dalam halaman yang sama juga terdapat kalimat bahasa Indonesia dengan penulisan I-nya kecil. Masih dengan penjelasan yang sama tentang huruf kapital, bahasa Indonesia itu termasuk nama bangsa. Untuk itu seharusnya I-nya dituliskan dengan huruf yang besar atau huruf kapital. Lanjut halaman terakhir di daftar pustaka. Di sana tertuliskan nama, judul buku, dan lain sebagainya. Di dalam penulisan daftar pustaka di sana, untuk penulisan judul buku ditulis dengan huruf tegak. Penjelasannya, berdasarkan PUEB, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Untuk itu, penulisan dalam daftar pustaka untuk judul seharusnya menggunakan huruf miring. Selanjutnya, untuk hasil analisis kata tidak baku. Pada halaman pertama terdapat kata pembaharuan yang seharusnya pembaruan. Di sana juga terdapat kata kosakata dengan penulisan gandeng. Perubahannya sama, masih dengan kata kosakata, tapi penulisannya dipisah. Pada halaman kedua terdapat kata teoritis. Yang benar adalah teoretis. Pada halaman ketiga terdapat kata iya, perubahannya seharusnya dia. Masih dalam halaman ketiga ada kata dulu, yang benar adalah dahulu. Pada halaman 8 terdapat penulisan servis dengan tulisan service, CE. Itu merupakan kata tidak baku, yang betul adalah service, VIS, pakai is. Kemudian masih dalam halaman 8, penulisan kata daripada, itu di sana penulisannya dipisah, yang betul itu digandeng, daripada jadi satu. Pada halaman 11 ada kata roh yang seharusnya ruh, kemudian ada kata ruh yang seharusnya roh, terbolak-balik. Masih di halaman 11 ada kata semakin, seharusnya makin. Halaman 13 dan 14 sama, ada kata semakin yang seharusnya makin. Demikian hasil analisis kata tidak baku yang kami temukan dari artikel yang kami download mulai dari halaman 1 sampai dan halaman ke-14. Termasuk penggunaan tanda baca dari halaman 1 sampai dengan halaman 14 sudah kami ulas sebelumnya tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.